Waktu saya baca itu, dia bilang, Pak, sampaikan terima kasih saya kepada guru-guru yang mendidik kami. Sekarang terbukti bahwa anak-anak dari SMU Kristen yang swasta ini bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Berapa yang di Jogja, berapa di Salatiga itu anak-anak Dayak. Dan dari SMU yang saya dirikan tahun 96 itu, ada satu seorang di kedokteran Tarumanegara. Anak Dayak. Saudara, hati kami memang menyediakan pesta itu dalam bentuk pendidikan ini buat orang-orang di tempat-tempat yang terpencil, tempat yang susah itu. Saya tidak tahu beban saudara untuk yang bagaimana. Masing-masing punya panggilan berbeda-beda. Katakan amin. Yang penting kita siap, kita mau. Sudah hampir seminggu ini, saudara. Apalagi 2 hari terakhir ini. SMS begitu banyak masuk. Anak-anak yang lulus SMU karena sebuah pengumuman. Saya mulai berdoa sambil memilih mereka jurusan mana nanti itu. Dan kalau mereka selesai nanti semua persiapannya cuma satu, masuk ke pedalaman dan jadi guru-guru hebat di sana. Tadi saya cukup lama keliling di beberapa bank untuk mempersiapkan semua pendaftaran, semua ini, semua itu. Luar biasa Tuhan itu, saudara. Pesta akan terus berlangsung, tidak akan berakhir sebelum segala bangsa menikmati hidangan surgawi itu. Katakan amin. Maka itu mari kita siap. Jadi inilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorak. Perhatikan kalimat pertama, sesungguhnya inilah Tuhan kita. Ngaku sudah akhirnya. Kok nggak amin lagi? Mereka ngakui. Jadi betul nubuatan Paulus di Filipi 2. Maka setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Wah, luar biasa. Amin. Maka itu pokoknya hari nggak boleh ada orang nangis. Kita sukacita semuanya sekarang ini. Ada pesta besar di dunia, kita latihan. Yesaya 11. Belum selesai, ini baru sedikit pestanya. Oh, ada yang besar-besar lagi pestanya itu. Ketika dunia tercabik-cabik. Oh, berapa hari ini kalau kita dengar TV, saudara capek dengar berita demo di negeri Swiss. Di mana para pejabat tinggi 8 negara kaya, di samping beberapa negara, saya lihat teman Mahathir juga hadir. Di demo terus, ribuan orang demo. Kasihan saya lihat mereka. Saya tuh mau berteriak, tapi di depan TV mereka nggak dengar juga kalau saya berteriak. Saya mau berteriak begini, kalau kamu mau bertobat, kamu nggak usah demo seperti itu. Baca Yesaya 11 ini. Dunia itu akan mengalami pembaruan yang luar biasa. Judulnya apa? Raja Damai akan datang. Siapa dia? Yesus Tuhan kita. Saya berani berkata, inilah pesta Pentakosta itu. Karena ada suasana damai, sukacita yang luar biasa. Coba lihat ayat yang kedua. Roh Yahweh akan ada padanya. Kalau saudara pernah kebingungan membaca 7 roh kudus, 7 roh Tuhan yang di Wahyu pasal 1. Nggak usah bingung, ini daftarnya. 1, roh Yahweh sendiri. Nah, kedua, roh hikmat. 3, roh pengertian. 4, roh nasihat. 5, roh keperkasaan. 6, roh pengenalan akan Yahweh. Yang 7, roh takut akan Yahweh. 7 roh. Gereja pada pesta Pentakosta tidak boleh hanya sekedar bisa berbahasa roh, bisa bernubuat. Tidak. Tingkatkan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita sampai masing-masing pribadi sebagai gereja menerima 7 macam roh ini tadi, saudara. Luar biasa. Jadi cuma baru 1 aja belum cukup, baru cuma Roh Kudus saja belum. Ada 6 lagi di bawahnya. Nanti saudara pulang baca Wahyu 1 akan ketemu 7 roh Yahweh itu tadi. Ya, ayat 3. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Betul. Raja damai itu tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tidak. Tetapi Raja damai itu akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Bayangkan, kalau sampai dia datang seperti ini, ada keamanan, ada keadilan. Nggak ada kekacauan lagi, hebat sekali. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Apa hasilnya
Kalau pesta itu terwujud, aduh saudara, tiap kali saya baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8, selalu ada jeritan, kapan ini terjadi? Tiap kali saya dengar berita, baik baca koran, mengikuti berita di TV, di radio, kalau saya di pedalaman masih pakai radio, dengar berita karena nggak ada apa-apa. Kalau dengar berita atau soal KTT, konferensi tingkat tinggi perdamaian, para kepala negara kumpul di mana untuk buat perdamaian, saya tuh mau berteriak, tapi suara saya nggak nyampe. Apa yang saya teriakkan? Ini ayatnya. Untuk apa kamu buat konferensi perdamaian? Ini secara goblok-goblokan aja, itu pikiran saya. Kenapa sih mereka buang-buang uang hanya untuk perdamaian dirapatkan? Tutup aja pabrik senjata, aman dunia ini sudah. Lalu orang perang pakai pistol air, oh enak itu. Lu betul nggak? Kan cuma sederhana, tutupkan itu pabriknya sudah. Jangan ada orang buat senjata jenis apapun juga. Tapi inilah rakusnya manusia. Itu penghasilan paling besar, saudara. Negara-negara maju itu jahat ternyata. Maka itu mereka didemo terus waktu kumpul. Sebab salah satu yang terbesar dosa negara-negara kaya di dunia adalah pabrik senjatanya itu. Kalau mereka mau nutup saja. Tapi kan nggak mungkin. Nah, ini yang buat mungkin. Lihat mulai ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba. Wah, luar biasa. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Berarti serigala bertobat, macan tutul juga bertobat. Amin. Bagaimana dunia tidak akan aman kalau ini terjadi? Saudara, maka itu ini kita tunggu. Pesta Pentakosta ini pesta seperti ini. Ada perdamaian. Lagi sekali, program ini bukan program omong kosong. Katakan ya. Ini program hebat. Karena Tuhan yang mengatakan pasti akan terlaksana, saudara. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Mustahil. Karena karnivora dengan herbivora itu beda giginya dan ususnya. Kalau sampai si karnivora bisa makan rumput, berarti pertobatannya total luar dalam. Gigi dan perut bertobat semuanya, saudara. Masalahnya gigi pemakan daging dengan gigi pemakan rumput itu beda. Betul nggak? Lalu lambung pemakan rumput dengan lambung si pemakan daging juga beda. Kalau sampai serigala, macan tutul, anak singa semuanya jadi makan rumput, wah ini sapi semua ini. Maka itu seringkali saya mengatakan lewat ayat ini, kalau ada orang Kristen nggak bisa bertobat, tahu malu dengan binatang buas ini pun bisa bertobat, masa kita nggak bisa bertobat? Amin. 7. Oh, belum selesai. Nah, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Wah, berarti macan tutul jadi kucing dong digiring anak kecil. Wah, hebat sekali. Ada perubahan di dunia, saudara. Lembu dan beruang. Nggak main-main ini. Akan bagaimana? Sama-sama makan rumput. Anaknya akan sama-sama guling-gulingan, main-main. Wah, akur sudah. Saudara, ini iman kita. Bahwa dunia akan ada perdamaian yang serius. Tidak main-main lagi. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu, jadi masih bayi ini, kurang dari setahun umurnya, akan bermain-main dekat liang ular tedung. Jadi ularnya pun bertobat. Tidak magut anak kecil ini. Wah, hebat. Dan anak yang cerai susu baru disape akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Sekarang beludaknya pun bertobat. Hebat sekali. Saudara, percaya akan terjadi karena ini firman Bapa kita. Inilah pesta yang sesungguhnya, saudara. Coba renungkan. Tidak ada kitab suci agama apapun di dunia yang pernah membuatkan suatu skenario perdamaian sehebat firman Tuhan kita. Tidak ada. Yang kedua, tidak ada buku apapun, mau tulisan tokoh filsafat, tokoh agama, tokoh penting, orang hebat, yang bisa membuat satu skenario perdamaian kecuali buku yang namanya Alkitab ini. Nah, kalau cuma Alkitab yang menulisnya, saudara dan saya
adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini